Syiah salah memilih khalifah. Kemudian dari wasiat ini berkembang menjadi 12 imam. 12 imam ini yang kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, ya, menurut dalil mereka, ya, kata Nabi SAW, la yazalul Islam, ya, saddan mani'an atau azizan mani'an, ya, ila 12 khalifah. Senantiasa Islam dalam kondisi kokoh sampai 12 khalifah. Kulluhum min Quraisy, dalam sebagian riwayat kulluhum min Quraisy, semuanya dari Quraisy. Dalam riwayat yang lain tajtami alaihimul ummah, para umat sepakat untuk berada di bawah naungan 12 imam ini. Nah, 12 imam itu inilah imam-imam mereka yang tadi saya sebutkan, yang mereka yakini. Padahal kalau kita baca hadis tersebut, maksudnya bukan imam-imam ini, ya. Kenapa? Karena di zaman-zaman imam ini Islam tidak kuat, ya. Padahal kata Nabi, la yazal Islam mani'an, kuat tatkala itu, azizan, kuat. Sehingga pendapat Ibnu Hajar dan juga pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maksudnya 12 imam tersebut adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Kemudian Muawiyah, karena Al Hasan tidak cuma 6 bulan kemudian dia meninggalkan apa? Khilafah kepada siapa? Muawiyah. Kemudian Yazid bin Muawiyah. Yang keenam, kemudian setelah Yazid bin Muawiyah terjadi gejolak sehingga terbunuh Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdul Malik bin Marwan. Kemudian anak-anaknya yang 4, Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian Yazid bin Abdul Malik. Kemudian yang terakhir Hisham bin Abdul Malik. 11. Di antara anak-anak antara Sulaiman dan Yazid ada Umar bin Abdul Aziz. Itu 12 imam dari Quraisy yang di zaman mereka Islam kuat dan umat semua berada di bawah naungan mereka. Sepakat untuk membaiat mereka. Paham? Namun Syiah menafsirkan hadis tersebut, yang dimaksud dengan 12 imam adalah imam kami ini. Ya. Sehingga muncullah akidah mereka namanya akidah 12 imam yang maksum. Dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 halaman 5, Maktabah Syamilah. Dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, terbitan Darul Hadis Al-Qahiroh, halaman 18, yang Al-Mishkat. Ibn Katsir berkata, mereka para imam 12, terdapat di antara mereka 4 imam, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga putranya yaitu Al-Hasan. Kami tegaskan, dan juga putranya yaitu Al-Hasan. Dan di antara mereka juga terdapat sosok yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Sebagaimana hal itu menurut kebanyakan dari para imam dan kebanyakan jumhur umat ini. Segala puji bagi Allah. Terdapat juga di antara mereka sekelompok dari Bani Abbas dan akan muncul yang terakhir dari mereka yang akan datang pada suatu zaman sehingga akan muncul Al-Mahdi alaihi salam yang telah dikabarkan di dalam hadis-hadis. Yang aneh, Ustadz ini mengeluarkan Al-Hasan bin Ali dan Imam Mahdi, sementara Ibn Katsir memasukkannya di dalam jajaran khalifah. Mari kita lihat biografi di antara khalifah Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Ustadz ini. Yazid bin Muawiyah. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Adz-Dzahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4, terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982 Masehi, halaman 37 dan 38. Di dalam biografi Yazid bin Muawiyah, Adz-Dzahabi berkata, Yazid adalah orang yang kuat dan pemberani, mempunyai pandangan dan keteguhan hati, pandai, fasih bicaranya, dan memiliki syair yang bagus. Dia adalah nasyibi atau pembenci keluarga Nabi SAW. Seorang yang kasar, keras, selalu meminum minuman keras, melakukan kemungkaran. Yazid membuka kekuasaannya dengan membunuh Al-Husain. Kami tegaskan, dengan membunuh Al-Husain, dan dilengkapi dengan peristiwa Harroh. Kemudian manusia pun membencinya. Dan umurnya tidak diberkahi. Bukan hanya satu orang saja yang menentangnya setelah Sayyidina Husain. Contohnya penduduk Madinah yang bangkit karena Allah, seperti Madras bin Adiyah, Al-Hanzali Al-Basri, Nafi bin Al-Azraq, Tawaf bin Mu'alla As-Sudusi, dan Ibn Zubair di Mekah.
Inilah pribadi Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diyakini oleh ustadz tersebut. Abdul Malik bin Marwan. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Adz-Dzahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah jilid 4, terbitan Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan ke-11 tahun 1996 Masehi atau 1417 Hijriah, halaman 246 dan 247. Pada halaman 247, Adz-Dzahabi berkata, kemudian dia memerangi Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga seorang khalifah. Dia membunuh saudara Abdullah, yaitu Mus'ab bin Zubair, di dalam peperangan Miskan. Maka dia berhasil menguasai Irak. Lalu Abdul Malik mempersiapkan Hajjaj untuk memerangi Ibn Zubair. Maka terbunuhlah Ibn Zubair pada tahun 72 Hijriah. Kerajaan menjadi teratur karena Abdul Malik. Pada halaman 249, Adz-Dzahabi berkata, dari Yahya bin Yahya Al-Ghisani berkata, sesungguhnya Abdul Malik banyak duduk bersama Ummu Darda. Ummu Darda berkata kepadanya, saya mendengar kabar bahwa engkau meminum arak setelah beribadah. Abdul Malik menjawab, ya, demi Allah aku melakukannya dan aku juga meminum darah. Dikatakan juga bahwa Abdul Malik berbau busuk mulutnya. Asy-Syi'bi berkata, Abdul Malik di dalam khutbahnya berkata, ya Allah, sesungguhnya dosa-dosaku amat besar, tapi itu semua hanyalah kecil di hadapan maaf-Mu, maka maafkanlah aku. Aku, Adz-Dzahabi, berkata, sesungguhnya Hajjaj merupakan percikan dari dosa-dosanya Abdul Malik. Pernyataan Adz-Dzahabi tentang pribadi Hajjaj di dalam kitab yang sama, jilid 4 halaman 343. Adz-Dzahabi berkata, Al-Hajjaj, Allah telah membinasakannya. Dia adalah orang yang zalim, sewenang-wenang, nasyibi, buruk, penumpah darah. Inilah pribadi Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diyakini oleh ustadz tersebut. Hisam bin Abdul Malik dalam kitab Simtu An-Nujum yang dikarang oleh An-Nashimi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1998 Masehi, halaman 329. Al-Hashimi berkata di dalam biografi Hisham bin Abdul Malik, sesungguhnya dia seorang yang bijaksana, yang mengatur keadaan kerajaan, juga menilai keadaan para pejabat atau rakyat. Dia menjauhi pertumpahan darah. Akan tetapi, dia telah membunuh Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cukuplah dengan pembunuhan tersebut, dia telah berbuat pertumpahan darah. Inilah ucapan terima kasih Yazid bin Muawiyah dan Hisham bin Abdul Malik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membunuh keturunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena berangkat dari kebencian Bani Umayyah kepada Bani Hashim. Dan seperti inilah pribadi Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diyakini oleh ustadz tersebut. Walid bin Abdul Malik dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Adz-Dzahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4, terbitan Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan ke-11 tahun 1996 Masehi atau 1417 Hijriah, halaman 347. Al-Walid, seorang khalifah Abul Abbas Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Dia dibaiat sebagai khalifah karena wasiat dari ayahnya. Dia pribadi yang bermewah-mewahan, yang buruk rupanya. Gaya berjalannya sangatlah sombong. Dia hanya memiliki sedikit ilmu. Inilah pribadi Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diyakini oleh ustadz tersebut. Apakah mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan para khalifah yang memiliki akhlak seperti mereka tadi? Sekarang mari kita lihat salah satu contoh 12 khalifah yang diyakini oleh kelompok Imamiyah dalam pandangan Imam Adz-Dzahabi. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Adz-Dzahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 13, terbitan Mu'assasah Ar-Risalah cetakan ke-11 tahun 1996 Masehi atau 1417 Hijriah, halaman 120. Adz-Dzahabi berkata, begitu pula dengan putranya Abu Ja'far Al-Bakir, seorang pemuka, imam, faqih atau mendalam ilmunya.
dan pantas menjadi khalifah. Saya tegaskan, pantas menjadi khalifah. Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.